Iya, ini jenis limosin. Ini beratnya kurang lebih timbangan terakhir sebelum dia berangkat itu 585 kilo. 585 kilo ini beratnya. Oke, berarti 500 up ya, Ustaz ya? 500 up. Itu cakep Ya, banget ya. ini kita buka harganya untuk berat 585 ini. Kita buka harga di angka 40.500.000 saja Bang Abi. Kalau yang ini kita bukanya di angka 37.500. 37.500. Tuh, kita buka di 37.500 masih nego. 37.500 masih nego. Masih nego. Saya tawar 35 dikasih Kak? Masya Allah. Oke. Ya, kita kemarin ada orang musolah dari Cilincing itu datang, alhamdulillah jodoh sama kita nggak lama-lama, itu langsung deal kurang lebih 13 ekor. 13 ekor? 13 ekor ekonomisan. Nggak tahu apa. Saya sering ada pertanyaan Bang Abi. Apa tuh? Sering ada pertanyaan, Ustadz maaf ya, kalau hewan kurban kambing misalkan, maaf bijinya itu cuma satu, sanglir. Sanglir? Ya. Itu sering ada pertanyaan tuh. Ya, Saya mau jawab di sini nih. Ya, sanglir itu tetap dianggap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih berada di kawasan Condet ya, yaitu di Bandar Etawa Condet. Nah, di video yang tadi kita sudah liputan kambing ya teman-teman, kambing dari ukuran kecil atau ukuran ekonomis sampai ukuran jumbo. Nah, di video ini kita akan sajikan ke teman-teman yaitu liputan sapi yang ada di Bandar Etawa Condet. Jadi di sini nggak hanya kambing ya teman-teman ya, jadi ada sapi juga. Oke, ini kita sudah langsung sama Ustadz Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nih, kita mau liputan sapi, boleh Ustadz? Boleh. Oke. Ya. Sapi di sini ada yang tipe apa aja nih Ustadz? Ya. Atau jenis apa aja nih? Jadi nggak juga tentang nama ya, Bandar Etawa Condet nggak hanya menyediakan kambing Etawa dan kambing biasa, kami juga tersedia sapi. Ya, jenis sapi yang ada di sini macam-macam, ada jenis pegon, ada jenis limosin, ada juga simental. Ada limosin dan simental. Ya, kita nggak menyediakan sapi Bali kita nggak tersedia sapi Bali. Hanya tipe itu aja ya, limosin, simental sama Brahman kadang suka ada yang masuk, pegon juga ada. Ini berat kita bagi kelas sapi di sini. Ada mulai dari kelas yang ekonomis, kelas-kelas DKM ya. Ya, itu yang kurang lebih 23 sampai 25 jutaan lah DKM. Kemudian ada yang kelas menengah itu dengan berat-berat kurang lebih seperti ini 500-an, 500 up itu di angka kurang lebih 28 sampai 30 jutaan. 28 sampai 30 juta. Betul. Nanti ada kelas yang paling super up, kelas platinumnya kita juga tersedia sampai 1 ton. 1 ton? Itu ada di kandang ini, Ustadz? 1 ton kita nggak masukin ke sini, kita masukinnya di kandang Batu Alam. Oh, di Batu Alam. Tuh. Oke. Jadi karena teman-teman memang nggak harus ke sini ya kalau sapi ya, Ustadz ya. Ada di Batu Alam juga, Ustadz ya. Betul. Jadi kandang kita memang ada 2 di sini sama Batu Alam. Jadi hewan-hewan yang sudah laku sebagian besar juga kita masukin kandang Batu Alam. Sapi-sapi yang sebelumnya sudah laku lewat video yang kita share, video yang kita jual, itu langsung nanti parkirnya di kandang Batu Alam. Di Batu Alam? Betul, nggak jauh kok dari sini. Nggak jauh ya? Oke, kita review satu-satu Ustadz. Ini ada sapi apa nih Ustadz? Ini limosin ya Ustadz ya? Iya, ini jenis limosin. Ini beratnya kurang lebih timbangan terakhir sebelum dia berangkat itu 585 kilo. 585 kilo ini beratnya. Oke, berarti 500 up ya Ustadz ya? 500 up. Oke. Ya, 500 berarti up. Ini sapi baru berapa hari di sini Ustadz? Di sini sapi ini kurang lebih sampai sudah sekitar 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Sapi yang ini 3 hari yang lalu sudah sampai. Nanti masuk lagi, besok sampai lagi insya Allah. Besok masuk lagi, karena di sini kurang lebih nampungnya sekitar, nanti akan ada kandang tambahan lagi di sana. Kurang lebih sampai 70 sampai 100 ekor sapi di sini. 700 sampai 100 ekor lagi. 70 ya, kurang lebih stok kita selama Idul Adha kurang lebih 70 sampai 100 untuk di kandang ini. Nanti di kandang Batu Alam itu nampung kurang lebih sekitar 150 ekor sapi di sana. Ekor. Ya. Nah, insya Allah kita nanti mampir lagi di liputan lagi. Amin, insya Allah. Oke. Ustadz, langsung aja, ini di harga berapa nih Ustadz? Cakep banget nih Ustadz. Ini bulat nih sapinya ya. Mantap nih. Ini sapinya bulat. Dari belakang tuh cakep banget ya. Ini kita buka harganya untuk berat 585 ini, kita buka harga di angka 40.500.000 saja Bang Abi. 40.500.000. Ya, ini masih nego ya, masih nego. Jadi ya,
Balik lagi ke moto kita menuju surga bersama Bandar Etawa, dan kami selalu berusaha memanjakan para sahibul kurban, berusaha untuk memfasilitasi, memudahkan sahibul kurban untuk dia dapat hewan kurban yang terbaik menurut dia. Oke, berarti ini kelas yang terbaik ya Ustaz ya? Untuk saat ini ini yang tersedia. Insya Allah besok bakal masuk lagi barang dari Bondowoso besok sampai pagi, insya Allah sampai Jakarta. Kurang lebih sekitar 25 ekor lagi masuk besok. 25 ekor lagi? 25 ekor. Oke. Ini ada si metal ya Ustaz? Ini jenisnya ya? Si metal? Si metal. Oke. Ya. Ini bodinya panjang ya teman-teman ya? Ini bodinya panjang. Ini beratnya 518 kilo Bang Abi. 500 up lagi ya? 518 sama kayak kilo. tadi. Harga berapa nih Ustaz? Harganya kalau yang ini kita bukanya di angka 37.500. 37.500. Tuh, kita buka di 37.500 masih nego. 37.500 masih nego? Masih nego. Saya tawar 35 dikasih gak? Masya Allah. 35 nanti kita hitung-hitung dulu. Oke, siap. Kita hitung-hitung dulu. Ini Masya Allah YouTubernya ini. Ada lagi Ustaz? Nih ada makin seru nih, sana. makin maghrib nih. Ini. Mumpung belum maghrib kita review satu-satu. Ini untuk yang sebelah sana yang kelas ekonomisan. Ini ekonomisan ya? Ekonomisan ada yang berat 350, 390, dan 400 up sebelah sana. 300 sampai 400 up Ustaz? 350 sampai 400 up lah. 350 sampai 400 up? Betul. Oke, berarti ini memang kelas DKM ya Ustaz ya? Kelas DKM ini. Oke. Ya. Kita kemarin ada orang musolah dari Cilincing, itu datang, alhamdulillah jodoh sama kita nggak lama-lama, itu langsung deal kurang lebih 13 ekor. 13 ekor? 13 ekor ekonomisan. 13 ekor ekonomisan langsung kita pindah sapinya ke kandang Batu Alam. Oke. Sudah deal itu alhamdulillah. Itu dealnya itu di kelas ekonomis tuh Ustaz? Kelas ekonomis. Ya, kita karena kita bantu DKM-nya itu kita deal kemarin, ada yang boleh saya kasih tahu dikit-dikit ya. Boleh, silakan. Ya. Itu kemarin kita kasih dealan di angka sekitar 22.500. 22.500. Di bobot berapa tuh Ustaz? Di bobot kurang lebih 350 sampai 400. Wah, masuk. Jadi tuh mereka ngambil tuh. root lah. Mereka ngambil root, ada yang 360, ada yang 375. Range-nya antara 350 sampai 400 kilo. 350 kilo sampai 400. Betul. Kita kasih di angka 22.500.000. Itu di jenis apa, Ustaz? Itu kebanyakan yang mereka ambil kemarin jenis pegon. 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 Oke. Jenis pegon ya? Ya, karena rata-rata untuk si mental sama limosin itu beratnya biasanya kebanyakan di atas 400. Di atas biasanya. 400? Iya. Kalau pegon itu banyak lah yang di bawah 400 banyak. Tapi kalau jenis si mental, limosin itu kadang pedetnya aja, pedetnya aja mereka umurnya tuh masih 7 bulan, itu beratnya udah 500 ya? 450. Jadi di usia pegon yang dewasa sama beratnya sama dengan pedet yang si mental atau si metal yang masih pedet. Pedet ya? Iya, betul. Oh, makanya jadi best seller tuh ya. Betul. Insya Allah. Ada nggak, Ustaz, sohibul kurban yang tahun lalu beli sapi atau kambing di sini terus balik lagi dan nambah lagi? Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah Bandar Etawa Condet ini pelanggan yang sudah pernah beli sama kita, kita juga doa sama Allah ya, ya supaya mereka senang, bahagia, jadi mereka bisa kembali lagi. Dan alhamdulillah setiap tahun yang pernah beli sama kita sekali, insya Allah di tahun-tahun mendatangnya kembali lagi dan beli sama kita lagi. Keterusan ya? Keterusan, karena memang kita berusaha untuk memanjakan mereka, dikasih mudah semuanya. Oke, misalnya nih ada yang nggak sempat datang ke lapak misalnya atau ke sini ya, bisa nggak by WA gitu atau video call? Oh, kita banyak ngelayanin dari yang pembeli-pembeli dari Instagram, pembeli dari TikTok, itu yang nggak sempat datang ke sini, mereka cuma minta tolong kirim videonya. Kalau sapi biasanya minta video timbangan Bang Abi ya. Kita kirim video timbangan karena kita memang jual ini real. Kita bicara 500 kilo, kita ada video timbangannya. Bukan jogrok ya, Ustaz? Bukan ada yang mau bicara jual jogrok pun ada, tapi kebanyakan kita jual real timbangan. Artinya kita timbang, kita kasih video timbang sesuai sapinya, baru kita deal harga. Jadi kita nggak kaleng-kaleng lah, artinya kita nggak nyebut timbangan berapa kilo, sekian kilo, tapi nggak ada buktinya, nggak. Kita nggak seperti itu. Kita berusaha amanah, berusaha berjualan secara jujur. Masya Allah. Itu dari yang sosial media ya? Betul. Tapi kalau misalnya yang langsung datang, Ustaz, apakah di sini menyediakan timbang real? Kalau untuk timbangan real ya, kita tersedia di Batu Alam, di kandang Batu Alam ya. Jadi untuk customer yang mereka mau beli, mau lihat timbangannya, timbangan update ya, ya bisa nanti bisa kita timbang di Batu Alam, di kandang yang di sana di Batu Alam.
Nanti insya Allah kita mampir ke sana. Boleh, kalau ada waktu ya Ustaz. Boleh, siap. Oke. Ini di belakang ini berarti yang ekonomis ya Ustaz? Betul. Kelas ekonomis ini kelas-kelas 350 sampai 400-an lah. 350 sampai 400. Iya. Nah, ini ada yang limosin nih, Ustaz. Limosin itu. Ini lagi ngamuk nih. Lagi ngamuk. lagi apa nih? Rusak. Mau ngerusak kandang. Nih ya, tingginya juga lumayan ya, Ustaz ya? Iya. Ini tingginya lumayan lah. Tingginya ada yang 132, ada yang 140, beda-beda lah. Oke. Tapi yang di Batu Alam ada kita punya sapi agak besar. Itu tingginya hampir kurang lebih ya 170 tingginya. 170 ya? Tinggi kan, sapinya tinggi. Biasanya kalau DKM itu yang harga 22 sampai 25 up. Betul, ya, karena memang DKM itu kan mereka menerima ini ya, menerima patungan kurban ya. Yang mereka budget patungannya itu antara sekarang 3,5 juta per ekornya biasanya. Jadi mereka cari hewan kurbannya memang yang sesuai dengan budget patungan mereka di angka 22 sampai 25 kurang lebih. Oke, siap. Oke, ini terakhir nih, Ustaz. Sunnahnya itu kalau sapi itu seperti apa, Ustaz? Kalau untuk dikurbanin, Ustaz? Ya, yang pasti sapinya sudah sehat ya. Sehat. Sapinya sehat, sapinya ini sudah kupak yang pasti. Usianya minimal 2 tahun sapi. Ya, artinya kalau sudah kupak, sudah powel. Kadang untuk sapi-sapi limosin, si sohibul kurban ini harus teliti juga. Ya, jangan ngelihat badannya besar, terus harganya bagus, terus main ambil aja. Ternyata pas dipotong belum kupak atau belum powel. Belum powel. Seperti itu. Oke. Nah, itu salah satu dari Ustaz tadi ya, nasihat kalau milih hewan kurban harus yang udah kupak, umurnya juga udah cukup ya, Ustaz ya? Betul, umurnya sudah cukup. Dan dipastikan tidak cacat hewannya ya. Tidak cacat, betul. Hewannya tidak cacat, nggak buta atau nggak kakinya hilang atau apa. Saya sering ada pertanyaan Bang Abi. Apa tuh? Sering ada pertanyaan, Ustadz maaf ya, kalau hewan kurban kambing misalkan, maaf bijinya itu cuma 1, sanglir. Sanglir. Ya. Itu sering ada pertanyaan. Saya mau jawab di sini nih. Ya, sanglir itu tetap dianggap sah. Ya, tetap dianggap sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya, karena apa? Karena itu biji salah satu yang memang nggak banyak dikonsumsi orang. Sama halnya dengan tanduk. Ya, kalau tanduknya patah boleh nggak sah, nggak dijadikan kurban? Sah. Karena tanduk juga salah satu bagian dari hewan itu yang memang tidak dikonsumsi. Tidak dikonsumsi ya? Jadi boleh. Contohnya kalau ada yang dugul. Nah, kalau ada yang dugul gimana, Ustaz? Kalau kambing dugul atau sapi yang dugul, Ustaz? Ya, dugul itu kan memang bawaan lahir ya. Bawaan lahir ya. Ada yang dugul, ada yang tanduk. Jadi itu tidak dijadikan syarat tanduk atau bertanduk ataupun dugul. Yang penting hewannya sehat secara zahir dan batin, terlihat sehat lah ya. Lahirianya sehat. Terus nggak cacat, nggak ada penyakit mata ataupun kurang salah satu organ tubuhnya dia ya, itu dianggap sah. Kalau untuk kelamin nih, Ustaz ya, itu biasanya kebanyakan orang Indonesia tuh yang jantan ya, Ustaz ya. Kalau misalkan dia hanya mampunya untuk korban kambing atau sapi yang betina, itu gimana hukumnya, Ustaz? Korban untuk hewan betina ini dianggap sah. Dianggap sah ya? Dianggap sah kalau kondisinya si hewan betina ini sudah majir. Ya, majir itu istilahnya sudah tidak bisa reproduksi lagi. Ya, karena memang manfaatnya hewan yang majir itu lebih banyak daripada hewan jantan. Artinya hewan betina yang majur itu dengan alat kelaminnya sudah tidak berfungsi, otomatis nafsu makannya dia itu lebih bertambah. Ya, jadi otomatis badannya ini semakin besar. Kalau badannya semakin besar, maka manfaat dagingnya akan lebih banyak buat orang-orang mustahik. Mustahiknya. Oke, Ustaz, terakhir nih, Ustaz, terakhir sekali, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Bang Bijar Channel yang mau kurban sapi di Bandar Etawa Condet? Teman-teman follower Bang Bijar Channel yang butuh hewan kurban sapi, yang sudah berniat kurban sapi tahun ini, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Sesuaikan atau berikan kurbanmu tahun ini, berikan yang terbaik. Ya, berikan kurbanmu tahun ini, berikan kurban yang terbaik semata-mata untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kurban kamu ini bernilai di sisi Allah, bukan hanya asal gengsi, bukan hanya asal sekedar pengen flexing dan lain-lain, tapi kurban itu kita niatkan semata-mata untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan penonton setia Bang Bijar Channel
ya diberikan keluasan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa berkurban tahun ini, bisa banyak rezekinya tahun ini sehingga bisa memberikan kurban yang terbaik di tahun ini. Amin ya Allah, Allahumma amin. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz ya. Sama-sama. Kurang lebih 13 menit ya Ustaz. Sama-sama. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Oke, buat teman-teman Bang Bijak Channel yang setia menonton video ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya jika kalian suka, dan apabila kalian memiliki saran yang positif, jangan lupa ditinggalkan di kolom komentar. Dan apabila Anda yang tidak ingin ketinggalan dari video Bang Bijak Channel, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya. Saya Bang Bijak Channel dan Ustadz Hadi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.